Halo sahabat anime, apa kabar semuanya? Akhirnya kita bertemu lagi di Putra Jiwa Channel. Di video kali ini saya akan melanjutkan bocoran spoiler Swallow Star episode 74, yang akan tayang di hari Rabu depan. Di awal video Luo Feng nampak kaget dengan meledakkan lebih dari 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya akan meledakkan kepalanya langsung. Mata Luo Feng menyala saat dia mendengar 100 megaton hulu ledak nuklir. Dia tidak percaya itu tidak akan berhasil. Di dalam pergelangan tangannya, tubuh Babata berdiri. Meledakkan 100 megaton hulu ledak nuklir di mulutnya. Babata sedang makan apel, menggelengkan kepalanya, angan-angan. Mereka jelas tidak mengerti binatang yang menelan, reputasinya dikenal luas dan luas di alam semesta yang luas, binatang bertanduk emas, garis keturunan elit bahkan di antara makhluk luar angkasa. Petik 2. Bahkan peradaban tingkat rendah, peradaban menengah, tingkat tinggi semua tidak bisa meremehkannya. Jika itu sangat mudah untuk dibunuh, itu tidak akan menjadi binatang bertanduk emas. Sayang sekali, saya memiliki terlalu sedikit pengetahuan tentang binatang bertanduk emas. Saya tidak mengerti kelemahannya. Babata merasa tidak berdaya. Bahkan untuk makhluk yang tidak mati, menemui makhluk luar angkasa itu sulit karena populasi mereka yang kecil. Mereka dapat dinilai sebagai hewan langka dan tidak biasa. Istana Dewa Perang Virtual, ruang pertemuan. Perhatian semua, sekarang masalah terbesar adalah, jika kita menerbangkan kapal dengan hulu ledak nuklir kepadanya, itu akan menembak jatuh dengan cahaya keemasan. Dalam radius 1000 meter, itu akan dihancurkan, apa yang kita lakukan. Dalam radius 1000 meter, bahkan jika itu berhasil diledakkan, bahkan seorang pejuang bintang pun tidak akan terbunuh. Kata orang Rusia dengan hidung besar itu. Perhatian semua, untuk meledakkan bom di tubuhnya, kita hanya akan memiliki satu kesempatan. Begitu kita gagal, dengan kecerdasannya dan kerusakan yang akan diterimanya, aku khawatir itu tidak akan membiarkan kapal lain menutup dirinya lagi. Kita tidak akan memiliki peluang lagi. Orang Rusia itu berkata sambil memandang semua orang. Hong berdiri, ketika saatnya tiba, kita akan menggunakan jet otomatis tingkat prasejarah saya untuk mengirimkan bom. Dengan kemampuan defensif jet mobil saya, kecuali jika ia menyerang dari dekat, bahkan lampu keemasannya tidak akan dapat menghancurkan jet mobil saya. Dengan hulu ledak nuklir di dalam autojet, begitu mendekati, sistem AI akan meledak sendiri. Dengan ini, peluang meledakkan hulu ledak di mulut makhluk itu tinggi, jauh lebih tinggi. Orang Rusia berhidung besar itu sangat bersemangat, para ahli terkemuka bumi juga semua gembira. Namun pada saat itu, Luo Feng mengerutkan alisnya, menghubungkan pikirannya dengan Babata. Perhatian semua, Luo Feng berdiri. Semua orang di ruang rapat berbalik, menatap Luo Feng dengan curiga. Hong dan Lei Shen juga berbalik dengan rasa ingin tahu. Luo Feng bukan ahli nuklir, juga bukan pemimpin negara, apa yang bisa dia katakan? Mengenai monster yang menelan, aku punya beberapa informasi, kata Luo Feng dengan serius. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu. Pertama, ketika monster itu menelan, ia membelokkan ruang di sekitarnya. Itu mengisolasi hal-hal dari dunia luar. Mengontrol jet otomatis untuk meledak dari jauh adalah hal yang mustahil. Juga, ketika itu menelan, di dalam ruang menelan itu, jet otomatis dan hulu ledak nuklir akan secara otomatis pecah, sehingga kemungkinan mencoba untuk meledak di dalam mulutnya sangat rendah. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi semua orang berubah. Ini adalah berita terburuk yang bisa mereka terima. 2. Kekuatan binatang menelan ini memang di tingkat bintang. 3. Satu-satunya kabar baik, adalah ia memiliki batas seberapa banyak ia bisa menelan, itu bukan lubang tanpa dasar. Sama seperti bagaimana ia memilih untuk menghancurkan markas daripada menelannya. Petik 2. Suara Luo Feng bergema di ruang rapat. Berita ketiga ini adalah satu-satunya poin bagus, 2 yang pertama hanya menghancurkan. Perwakilan Luo, kamu yakin? Apakah kamu sangat yakin? Para ahli nuklir semua melihat ke arah Luo Feng. Pasti, Luo Feng mengangguk, monster menelan ini memiliki kemampuan untuk menelan, mencerna, dan menyerap logam. Tidak heran itu memakan pangkalan. Sial, kita dalam masalah. Berita ini membingungkan banyak orang. Pada saat ini Luo Feng berjalan menuju Hong, Hong masih bermasalah dengan berita bahwa monster itu berada di tingkat bintang.
Kepala, Luo Feng memandang Hong. Sepertinya kamu telah mendapatkan hadiah dari tahun ini, kamu benar-benar memiliki informasi berharga tentang binatang yang menelan ini. Hong memandang Luo Feng, dia tidak merasa aneh sama sekali. Ada banyak peneliti di bumi yang menggali reruntuhan arkeologis. Setelah menjadi perwakilan, tidak meneliti akan hal yang aneh. Saya ingin mendapatkan daftar semua reruntuhan arkeologi bumi. Luo Feng berkata dengan serius, setiap kondisi reruntuhan arkeologis, saya harap daftar ini dilengkapi dengan semacam deskripsi untuk masing-masing reruntuhan. Aku ingin melihat apakah kita dapat menemukan senjata yang kuat dari reruntuhan ini, kata Luo Feng. Hong menggelengkan kepalanya, daftar reruntuhan kuno, beserta deskripsinya, aku bisa memberimu. Namun, Luo Feng, untuk menemukan senjata yang mampu membunuh tingkat bintang terlalu sulit. Dan bahkan jika ada satu, saya berharap itu akan terkorosi sekarang. Aku ingin mencobanya. Luo Feng tidak ingin ragu. Dia punya waktu. Hong mengangguk dengan serius, baiklah, aku akan segera mengirim daftar reruntuhan arkeolog. Namun, Anda harus berhati-hati. Luo Feng sedikit menganggukkan kepalanya. Luo Feng langsung keluar dari ruang virtual. Ia telah meninggalkan ruang rapat. Kelangsungan hidup manusia telah dipertaruhkan. Hong bergumam kepada Luo Feng, semoga Luo Feng mencoba yang terbaik, semua orang mencoba yang terbaik. Saya sangat berharap kita bisa melewati malapetaka ini. Di dalam ruang gravitasi, Luo Feng membuka matanya. Dia dengan cepat bangkit, pintu ruangan secara otomatis terbuka. Luo Feng dengan cepat bergegas menuruni tangga. Su Xin, yang berada di ruang tamu menonton televisi melihat Luo Feng turun dan bangkit bertanya, Luo Feng, apa yang terjadi? Tidak ada waktu, ikut denganku sekarang, kita harus membawa orang tua dan adik laki-lakiku kembali. Luo Feng merasa tidak aman tentang keluarganya yang berada di luar, aku akan menjelaskan sepanjang jalan. Su Xin bisa melihat bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Dalam jet mobil kelas kaisar, mereka dengan cepat terbang keluar dari kota Yangzhou. Halo Bu, di mana kalian berdua? Kota markas Dongbei. Bagus, aku akan pergi, jangan pergi. Saya akan menjemput kalian berdua. Jangan tanya, saya akan menjelaskan dalam perjalanan kembali. Luo Feng menutup telepon dan memanggil saudaranya, halo, Luo Hua, di mana Anda? Oh, di kota Yangzhou. Cepat pulang sekarang, ya, segera. Hanya setelah menyelesaikan dua panggilan itu Luo Feng menghela nafas lega. Luo Feng, apa yang terjadi? Su Xin hanya berani bertanya. Ini bencana bumi dan kemanusiaan. Luo Feng berkata dengan serius, ini membuat ekspresi-ekspresi Su Xin segera berubah. Monster menelan, baru saja muncul dari antara makhluk laut. Aku, Hong dan Dewa Guntur tidak cocok untuk itu. Luo Feng berkata, bahkan meriam laser terkuat belum meninggalkan bekas pada sisiknya. Saat ini, pihak Amerika telah kehilangan banyak pangkalan dan ratusan ribu orang, dan dengan cepat meningkat. Su Xin sedikit terkejut, ratusan ribu. Sebanyak itu. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kalau terus begini, Amerika Selatan, Amerika Utara, Afrika, Asia, Eropa, dan kota-kota markas lainnya semuanya akan dihancurkan, jumlah kematian akan mencapai ratusan juta. Dan tanpa kota-kota markas, manusia akan seperti domba yang dikirim ke pembantaian. Bencana ini, mungkin bahkan lebih buruk daripada periode Grand Nirvana, kata Luo Feng. Mendengar ini, Su Xin akhirnya bingung. Grand Nirvana, namun, itu adalah bencana terbesar umat manusia, bagi Luo Feng, Su Xin dan generasi orang yang tidak mengalaminya, mereka sering mendengar dari generasi orang tua mereka, kepada mereka, itu seperti mimpi buruk. Mimpi buruk seluruh umat manusia. Nah sampai di sini bocoran spoiler Swallowed Star episode 74 yang akan tayang di hari Rabu depan, dan saya mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda atas channel ini, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.